Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Wisnu Ivan Dupramana dan saya merupakan mahasiswa Prodi Informatika dari Universitas Siber Asia. Dan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang bernama Analisis Pentingnya Keamanan Jaringan dalam Menghadapi Ancaman Siber di Era Digital. Di mana salah satu latar belakang kenapa saya membuat jurnal ini adalah karena di era saat ini keamanan jaringan merupakan salah satu hal yang sangat fundamental yang harus kita kuasai, tepatnya sebagai IT engineer, karena memasuki dunia globalisasi di mana teknologi semakin masif membutuhkan keamanan jaringan sehingga data-data yang kita kerjakan baik dalam sektor pemerintah atau swasta dapat terjaga dengan baik. Dan itu juga merupakan salah satu tujuan dan metode yang saya terapkan dalam membuat jurnal ini, di mana ada beberapa prinsip yang harus kita pahami dalam metode keamanan jaringan. Yang pertama adalah kerahasiaan, kemudian adalah integritas, dan juga ketersediaan. Beberapa ancaman keamanan jaringan yang menghantui dunia sektor swasta juga sektor pemerintahan ataupun di dunia pada saat ini adalah malware, phishing, ransomware, DDoS, ataupun sniffing. Dan solusi yang saya tawarkan untuk bisa mengakomodir ancaman-ancaman tersebut seperti malware atau virus yang sengaja ditanamkan di suatu device, kemudian juga ada phishing ataupun juga pengintaian, ransomware, DDoS, serangan DDoS yang dapat mengakibatkan rusaknya sebuah router, dan juga ada sniffing ataupun juga menebak password melalui algoritma tertentu. Salah satunya untuk mengakomodir seluruh ancaman tersebut adalah ada firewall, di mana firewall tersebut akan memblok aktivitas-aktivitas seperti phishing, sniffing, dan juga serangan DDoS. Kemudian juga ada IDS atau Intrusion Detection System, kemudian Virtual Private Network atau VPN, sehingga kita berkomunikasi secara private dan sistem jaringan yang telah kita bangun itu tidak terdeteksi oleh orang lain karena kita berkomunikasi dalam jalur tersendiri dan tidak open public. Kemudian juga ada enkripsi data untuk menghindari phishing atau juga sniping dalam meretas password. Kemudian juga multi-factor authentication atau MFA yang saat ini sering digalangkan oleh sektor-sektor yang ada di Indonesia, baik sektor pemerintah ataupun sektor swasta, di mana terdapat dua autentikasi ketika kita ingin login melalui menggunakan gawai kita untuk login ke sosmed ataupun juga aplikasi-aplikasi dalam mengolah data. Kemudian juga ada edukasi dan kesadaran pengguna, di mana salah satu contohnya adalah rutin mengganti password minimal yang mungkin 3 kali dalam sebulan lah untuk faktor keamanan, dan tentunya dengan kombinasi-kombinasi yang sangat presisi baik dalam huruf kecil, huruf kapital, angka, ataupun kombinasi dari sebuah simbol sehingga sangat sulit untuk diretas jika hacker ingin meretas password kita. Di mana hasil penelitian saya adalah keamanan jaringan harus diterapkan secara berlapis atau defense in depth yang tadi saya jelaskan. Kemudian kombinasi teknologi dan kesadaran pengguna lebih efektif untuk mencegah keamanan siber. Di mana jika kita sebagai operator dapat memiliki kesadaran untuk mengganti password ataupun menjaga kerahasiaan-kerahasiaan data dengan mengupgrade sistem-sistem yang ada di komputer kita, itu akan lebih mempermudah juga melakukan efisiensi untuk kita mencegah serangan-serangan yang ada di sistem keamanan jaringan. Kesimpulannya adalah keamanan jaringan sangat penting untuk melindungi data dan sistem informasi karena ancaman siber terus berkembang sehingga diperlukan penerapan teknologi keamanan yang tepat dan pembaharuan sistem secara berkala. Sarannya adalah melakukan pembaharuan sistem secara rutin, kemudian menerapkan autentikasi 2 faktor atau mungkin sekarang sudah ada yang 3 faktor, kemudian melakukan audit keamanan secara berkala dan meningkatkan edukasi kepada seluruh operator ataupun seluruh operator IT mengenai keamanan siber. Itu tadi merupakan presentasi dari jurnal yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan